Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Zakiatul Syarifah dari PGMIC. Saya akan menjelaskan tentang model-model pembelajaran. Disimak ya. Oke, kita akan belajar tentang model linier atau Tyler model. Model linier ini dikembangkan oleh Rapid Tyler pada tahun 1949. Model ini terdapat 4 tahap, yaitu mengidentifikasikan tujuan pendidikan, kedua, penentuan pengalaman belajar, ketiga, perencanaan evaluasi, dan keempat, pelaksanaan. Model ini menekankan pada perumusan tujuan yang jelas sebagai langkah awal dalam pengembangan kurikulum. Oke, selanjutnya adalah model Hilical atau model Taba. Model Taba sendiri dikembangkan oleh Hilda Taba pada tahun 1962. Proses model Taba ini melibatkan beberapa tahap yang berulang-ulang, termasuk penetapan tujuan, pengembangan rencana pembelajaran, pengajaran, evaluasi, dan refleksi. Model ini memungkinkan fleksibel dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya model berbasis kompetensi atau competency based model. Model ini menekankan pada pengembangan kurikulum yang berfokus pada pencapaian kompetensi atau keterampilan tertentu. Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Model berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Model ini berpusat pada pemecahan masalah sebagai metode pembelajaran utama. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pada masalah atau tantangan nyata yang harus dipecahkan oleh siswa. Model berbasis proyek atau project based learning atau PJBL. PJBL kurikulum yang menekankan pada pembelajaran melalui proyek-proyek atau tugas-tugas praktis yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dalam konteks dunia nyata. Model berbasis teknologi atau Technology Enhanced Learning atau TEL. Model ini menekankan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum. Kurikulum ini berfokus pada integrasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya adalah model berbasis inklusi atau Inclusive Curriculum Model. Model ini menekankan pada perkembangan kurikulum yang mendorong inklusi siswa dengan kebutuhan khusus atau berbagai latar belakang. Kurikulum ini dirancang untuk mengakomodasi keberagaman siswa. Model memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pilihan model yang tepat akan tergantung pada konteks pendidikan, tujuan pendidikan, dan kebutuhan siswa. Beberapa lembaga pendidikan juga menggabungkan elemen dari beberapa model untuk menciptakan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilihan model kurikulum yang cocok untuk diadaptasi dalam pengembangan pendidikan dasar saat ini akan sangat tergantung pada konteks lokal, kebutuhan siswa, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Namun ada beberapa model kurikulum yang menurut saya relevan dan efektif dalam pengembangan pendidikan dasar saat ini. Model berbasis kompetensi atau competency based model. Model ini dapat sangat cocok untuk pendidikan dasar karena menekankan pencapaian kompetensi atau keterampilan kunci oleh siswa. Dalam era yang terus berubah dengan cepat, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, model berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL. Pendekatan PJBL mengintegrasikan pembelajaran melalui proyek-proyek praktis yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep dalam konteks dunia nyata. Ini dapat memotivasi siswa karena mereka bekerja pada tugas-tugas yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan mereka. Selanjutnya itu model berbasis inklusi atau Inclusive Curriculum Model. Mempertimbangkan inklusi dalam pendidikan dasar sangat penting. Model berbasis inklusi mendorong pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Ini mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya itu model berbasis teknologi, Technology Enhanced Learning atau TEL. Dalam era digital, integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin penting. Model ini memungkinkan pendidikan dasar untuk memanfaatkan alat dan sumber daya digital dalam pembelajaran yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efisien. Selain memilih model kurikulum yang tepat, penting juga untuk mempertimbangkan pendekatan yang holistik dan berfokus pada perkembangan seluruh siswa, termasuk aspek moral, karakter, dan kecerdasan emosional. Selain itu, keterlibatan guru, siswa, dan stakeholder lainnya dalam perkembangan kurikulum sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Perlu dicatat bahwa pengembangan kurikulum harus selalu mengikuti prinsip-prinsip pedagogis terbaik, bersifat fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dan pertimbangkan kebutuhan unik setiap lembaga pendidikan dan siswa. Dalam pengembangan kurikulum, tidak ada pendekatan tunggal
yang cocok untuk semua konteks, sehingga mempertimbangkan variasi lokal dan kebutuhan siswa itu adalah kunci utama.